kelas 9 SDN Negeri 1 Kayagung, Kabupaten Parigi Motong. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yulianti, SPD. Beliau ini guru mata pelajaran agama Islam di SDN Negeri 1 Kayagung. Oke, assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi di mana dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu yang biasa disebut dengan supervisi. Ya, nanti saya akan melakukan observasi ini di kelas yang mana Ibu ajar. Terus tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Pra-observasi ini merupakan bagian dari observasi yang akan kita lakukan nanti agar supaya Ibu siap dalam melakukan pembelajaran. Oke, Bu Yuli, dalam pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa kita mulai, Bu Yuli? Ya. Oke, yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu ingin capai? Tujuan dari pembelajarannya agar supaya peserta didik itu bisa menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Itu yang harus mereka capai. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu siswa mempelajari tentang balik ya? Ya. Oke. Pertanyaan kedua, Bu Yuli, bagaimana area pengembangan yang dicapai nantinya? Oh ya, kalau pengembangan spiritualnya agar mereka bisa tahu niat ketika mereka sudah balik itu kan mereka akan merasakan mandi wajib. Nah, mandi wajib itu dalam Islam harus ada niatnya dulu. Iya. Nah, itu spiritualnya. Kemudian kalau sosialnya itu supaya mereka itu bisa mempraktekkan bahwa laki-laki sama perempuan itu kalau sudah usia balik tidak boleh terlalu berdekatan, seperti itu. Berarti intinya di dalam bahwa sikap baliknya anak-anak itu harus tahu bahwa balik perempuan ini laki-laki ini gitu ya, supaya ada batas kesenjangan ya, batas antara pertemanan mereka supaya tidak berlebihan ya, seperti itu. Oke, siap Bu Yuli. Pertanyaan ketiga, bagaimana rencana pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu? Strateginya, strategi saya, metode saya menggunakan metode PJBL atau pengelompokan peserta didik. Kemudian setelah mereka berkelompok, kemudian bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kelompoknya masing-masing dan kemudian mempresentasikannya, seperti itu. Berarti intinya membuat sebuah kelompok, siswa itu dibagi beberapa kelompok. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Terkait dengan pembelajaran, media apa yang digunakan oleh Bu Yuli? Buku siswa, kemudian memakai Infocus dan PowerPoint, RPP. Ibu tidak menggunakan LKPD atau menggunakan LKPD juga? Berarti pakai Infocus, layar Infocus, kemudian RPP, LKPD untuk siswa, kemudian buku siswa. Ya. Oke Bu Yuli, selanjutnya Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran dan hari apa, kelas berapa? Hari Kamis kelas 4. Hari Kamis kelas 4 ya. Ibu, jika sudah selesai observasi ini, nantinya kita akan lakukan observasi di kelas yang akan Ibu masuki. Oke, sebelumnya saya mengakhiri percakapan ini dulu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Yuli? Dari pertemuan atau hal yang kita bahas hari ini, yang saya dapatkan yaitu
bagaimana cara saya untuk mempersiapkan materi saya lebih matang dan kemudian sesuai dengan apa yang sudah diobservasikan hari ini. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Berarti itu hasil percakapan kita hari ini, Bu ya. Baik Bu Yul, terima kasih atas waktunya sehingga perbincangan ini dapat berjalan lancar. Ibu sangat luar biasa sudah merancang pembelajaran dengan baik. Sehat selalu dan tetap semangat. Demikianlah perbincangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi kita karena kita masih bisa bertemu di sini. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa bertatap muka kembali di kelas 4 ini. Kemudian dengan keadaan sehat dan tak lupa ketua kelasnya. Hari ini ada yang tidak hadir. Selalu jaga kesehatan ya. Sudah sarapan? Usia balik. Kita belajar tentang menyambut usia balik. Kalau minggu kemarin kita kan belajar tentang menyambut usia balik yang menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih. Kalau sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Ya, pandangan ilmu biologi. Nah, tujuan pembelajaran tentang ilmu biologi atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah yang pertama, kita itu kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda balik atau pendewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Kemudian yang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini kelompok perempuan kelompok 1, ini kelompok laki-laki kelompok 2. Oke, baiklah. Yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja? Manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, biologi itu secara luas saja, tetapi secara khusus juga dan mendalam mempelajari perkembangan manusia, perkembangan kita sebagai manusia. Usia remaja atau pubertas dari masa tentang keadaan atau sifat apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, binatang, dan tumbuhan. Oke, manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, biologi itu secara khusus juga manusia antara lain itu usia balik atau puber. Usia balik atau puber. Kalau dalam Islam itu usia balik. Kalau secara umum atau biologinya pubertas. Nah, pubertas. Nah, 1. Tanda-tanda balik anak laki-laki. Nah, coba Faisal baca. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam fesis. Nah, hormon testosteron. Hormon testosteron itu yang ada di dalam tubuh laki-laki. Hormon testosteron itu yang punya itu anak laki-laki. Nah, kegunaan hormon testosteron itu apa sih? Itulah kegunaannya, yaitu hormon ini berguna
tugas individu juga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang ini. Nah, tadi kita mempelajari apa? Menurut ilmu biologi. Ilmu biologi itu apa? Ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Oke. Nah, tadi tanda-tanda balik pada laki-laki apa? Nah, dan yang lain? Kalau yang paling tua, sebutkan. Oke. Kemudian masih banyak lagi. Nah, ibu mau tanya lagi. Kalau hormonnya tadi hormon apa untuk laki-laki? Oke, hormon testosteron. Kalau untuk perempuan, hormon kita akan tepuk tanda dewasa, menyanyikan atau bertepuk tanda dewasa. Ayo berdiri semua. Hafal kan bagaimana tepuk tanda dewasa? Ayo kita mulai. Dalam hitungan 3, 2, 1 mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi rasa bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baiklah, duduk kembali. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tugas di rumah. Oke, tugas kalian di rumah adalah mencari. Ya, ayo di sini. Sudah? Oke, kalau begitu kita berkemas-kemas. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Kita nyanyikan lagu itu, setelah itu berdoa dan kemudian pulang. Ayo kita menyanyi lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, airku Indonesia. Tangan semuanya. Nah, oke. Hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Minggu depan kita akan mempelajari yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Sebelum pulang kita harus apa dulu? Berdoa. Oke, ayo dipimpin doa. Sebelum pulang doa dimulai.
ketika sedang mengalami suatu masalah. Kalau pada anak perempuan hormon Estrogen dan progesteron. oke, estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya, di sini ini adalah suatu masa yang akan dialami oleh anak perempuan yang hanya dialami oleh anak perempuan saja, bukan anak laki-laki. Anak laki-laki enggak merasakan ini, hanya anak perempuan. Nah, apa itu? Inilah dia. Apa? Haid atau menstruasi. Coba baca. Oke. Haid itu adalah gugurnya sel. Haid itu adalah gugurnya sel atau ovum karena tidak dibuahi sperma. Kemudian bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Nah, haid itu kalian kan pasti sudah tahu, haid itu pasti keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Paham? Paham sampai sini? Terus kelompok laki-laki itu mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi kan ilmu biologi itu perkembangan apa? Iya, perkembangan fisik. Jadi perkembangan fisik apa saja yang dialami oleh laki-laki. Nah, kemudian tugasnya perempuan juga sama, mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, perkembangan fisik apa aja sih yang dialami oleh perempuan? Ayo, ini kan namanya kelompok. Kalau kelompok harus kerja sama. Ayo kerja sama, mencari itu. Perempuannya sudah? Oke. Kalau sudah, nah giliran untuk kalian itu menulis di depan apa saja itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki dan pada perempuan. Itu mau satu-satu dari kelompoknya maju ke depan menulis hasil yang kalian cari. Dari kelompok apa dulu? Perempuan apa laki-laki dulu? Laki-laki. Oke, dari kelompok perempuan dulu kalau begitu. Tulis satu-satu aja, maju. Balik laki-laki menurut ilmu biologi. 1. Suara menjadi berat. 2. Tumbuh kumis atau jenggot. 3. Tumbuh bulu di alat kelamin. 4. Tumbuh jakun. 5. Tumbuh rambut pendek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniati, CGP Angkatan 9 SDN Negeri 1 Kayagung, Kabupaten Parigi Motong. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Yulianti, di mana Ibu Yulianti adalah guru bidang studi agama. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuli terkait observasi dalam kelas. Hal ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran yang Ibu Yuli lakukan sudah baik atau belum. Oke, Assalamualaikum Bu Yuli. Pada percakapan Ibu Yuli ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Yuli. Kira-kira sudah siap Ibu Yuli? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama Ibu Yuli, bagaimana perasaan Ibu Yuli terkait dengan observasi kelas 447? Baiklah, alhamdulillah perasaannya ya luar biasa senang dan gugup juga Bu. Seperti itu. Ya, berarti perasaannya campur aduk Bu. Iya. Oke. Yang kedua Bu Yul, bisa dijelaskan area pengembangan yang kemarin direncanakan dan Ibu lakukan di kelas seperti tahapan-tahapan dalam kelas Bu Yul? Area pengembangannya ya ada dua area pengembangan yang harus dicapai, yaitu spiritual dan sosial. Nah, kalau spiritual itu peserta didik itu harus bisa mengerti tanda-tanda wajib yang menurut syariat Islam itu pada peserta yang sudah balik, seperti itu. Nah, kalau area pengembangan sosialnya, mereka itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dibebankan sama mereka, seperti itu. Harus bisa bertanggung jawab. Jadi mereka harus bisa mempunyai tanggung jawab di fase baliknya. Iya, seperti itu. Ya, oke Bu. Selanjutnya Bu Yul, pada saat melaksanakan pelaksanaan apakah ada kendala dalam pembelajaran Bu Yul? Kalau kendalanya, karena saya pakai metode diskusi, sedangkan peserta didik itu belum terlalu memahami bagaimana konsep diskusi. Seperti itu. Jadi masih ada kesenjangan antara peserta didik yang satu dengan yang satu. Seperti itu. Iya. Berarti itu Ibu menggunakan sistem kelompok Bu ya. Jadi di sini Ibu mengatakan bahwa kelas yang Ibu bina yaitu kelas 4 untuk melakukan pengelompokan kolaborasinya masih kurang. Iya. Oke Bu. Yang berikutnya, jadi untuk kedepannya langkah apa yang akan Ibu ambil? Langkah yang akan saya ambil mungkin saya harus bisa membangun semangat mereka untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Gitu. Lebih aktif. Iya, harus lebih aktif lagi bersama dengan kelompoknya memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Untuk keaktifan siswa bagaimana Bu? Alhamdulillah mereka aktif, tapi ya itu yang kurangnya ya di diskusinya itu masih sendiri-sendiri gitu. Berarti kolaborasi dalam kelompoknya masih sangat kurang. Iya. Berarti itu yang akan ditingkatkan lagi. Iya. Ya, yang terakhir Bu, jadi untuk kedepannya merealisasikannya itu kapan? Mungkin ya di pembelajaran berikutnya, direalisasikannya di pembelajaran berikutnya. Kemudian saya siapkan dulu apa yang kurang, saya perbaiki. Mungkin bisa di pembelajaran berikutnya saya akan terapkan. Iya. Ya, berarti kedepannya Ibu Yuli akan lebih menerapkan apa yang untuk siswa tersebut supaya dalam mengelompokkan dalam diskusi siswa lebih
aktif lagi, lebih bisa berkolaborasi dengan teman ya. Ya Yuli, baik Yuli, saya tunggu cerita-cerita baiknya di kelas berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi saya. Mudah-mudahan rencana Ibu akan berjalan lebih baik dan lancar lagi. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Yulianti. Assalamualaikum